Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adang Nuryaman dari kelas MA21C05 dengan NIM 112110350 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis namun penting untuk Anda perhatikan dan terapkan demi kebaikan perusahaan. Lantas, apa saja hal yang termasuk dalam prinsip etika bisnis dan bagaimana penerapannya? Simak selengkapnya ulasan tentang pengertian etika bisnis hingga contoh pelanggarannya berikut ini. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Selanjutnya, pengertian teori etika bisnis menurut para ahli. Sebagai referensi tambahan, berikut sejumlah definisi teori etika bisnis menurut para ahli yang bisa kita pelajari. Yang pertama dari Joseph Hus, etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Yang kedua ada Muslich. Menurut etika yang ada dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasarkan pada norma moral secara umum. Yang selanjutnya ada Hill and Jones. Etika dalam bisnis adalah bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang strategis dan berdasarkan moral. Teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut, yaitu yang pertama, teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap, perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Selanjutnya, teori hak. Seperti pembahasan pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga, jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang selanjutnya yaitu teori deontologi. Dalam etika bisnis, menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani permasalahan produk. Maka, sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Yang selanjutnya yaitu teori teleologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teolos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etika adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Prinsip etika bisnis. Selain 4 teori besar tersebut, adapun prinsip etika yang harus dijalani selama penerapannya. Saya telah merangkum sejumlah prinsip utama dalam poin berikut ini. Yang pertama, otonomi. Seperti yang kita tahu, kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Yang kedua, ada equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja karyawan. Yang ketiga yaitu free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama, sesuai dengan potensi
Mereka tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Untuk selanjutnya yaitu responsibility. Sebelumnya, pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindak yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang kelima yaitu honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelapor keuangan yang juga harus diberikan didasari transparansi. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus etika bisnis. Untuk menjaga bisnis kita tetap berjalan dengan baik, tentu menerapkan prinsip etika bisnis sangat penting untuk dilakukan. Karena dari kebiasaan kecil tersebut bisa menjadi upaya menghindari jeratan-jeratan pasal dalam menjalankan usaha. Sebagai gambaran, berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan. Yang saya ambil yaitu pelanggaran dalam etika berbisnis perusahaan barang. Contoh terdekat yang bisa kita temui adalah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dalam jumlah ratusan untuk ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang tinggi. Hal tersebut merupakan tindak yang hanya menguntungkan pihak toko saja, karena berhasil menjual produk dengan laba yang menguntungkan. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder memunculkan asumsi bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kesalahan operasional. Yang keempat, pengetahuan individu akan etika. Yang kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya, sekarang Anda telah mengetahui pengertian hingga contoh kasus yang berhubungan dengan etika dalam bisnis. Pada dasarnya, beberapa faktor pemicu pelanggaran latar belakang etika bisnis sebuah perusahaan bukan menjadi alasan. Sebagai pengusaha, sudah sewajarnya segala risiko yang ada dalam faktor-faktor tersebut bisa diatasi dengan manajemen yang baik. Dengan begitu, berbagai masalah akan bisa dihindari dan banyak dampak positif yang bisa didapat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.